energi potensial dan energi kinetik. Wow. Nah, jadi apa sih energi itu? Energi itu didefinisikan sebagai kemampuan suatu benda atau sistem untuk melakukan kerja, gitu ya. Contoh kita kalau melakukan kerja, kita misalnya bertani atau menanam jagung atau menggoes sepeda, kita butuh energi supaya kita bisa melakukan hal itu. Nah, tapi masalahnya kita itu tidak bisa menciptakan. Jadi kalau kita sedang mengayuh sepeda, kita tidak sedang menciptakan energi, tetapi kita sedang mengubah energi, ya. Contohnya misalkan mobil yang sedang berjalan, mobil itu tidak menciptakan energi, gitu ya. Namun dengan bantuan mesin dia mengubah energi yang terdapat dalam bahan bakar menjadi energi untuk bergerak. Nah, hal ini dikenal dengan hukum kekalahan energi yang pertama. Jadi hukum kekalahan energi yang pertama itu berkata energi itu tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan oleh manusia, namun ia dapat berubah, ya. Jadi bisa berubah dari suatu bentuk ke bentuk energi yang lain. Nah, kita akan sekarang belajar tentang contoh-contoh energi. Jadi ada energi apa aja sih? Di sekitar kita ada banyak, kakak akan sebutkan beberapa contoh. Misalnya ada energi panas, gitu ya, karena perbedaan suhu. Nah, energi panas ini bergerak dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Kemudian kita punya energi listrik yang kita pakai sehari-hari. Kalau dulu sih belum ada, kalau sekarang sudah ada, gitu ya. Kemudian kita punya energi kinetik, yaitu ketika suatu benda bergerak, dia punya suatu energi, disebut energi kinetik, gitu ya. Kenapa kita kalau ditabrak oleh mobil sakit? Karena mobil itu ketika bergerak memiliki suatu energi kinetik. Nah, kemudian ada juga energi potensial, yaitu energi yang dihasilkan karena perbedaan ketinggian. Contohnya itu adalah pemanfaatan energi air menjadi energi listrik. Atau kita punya energi kimia. Nah, ini terdapat di banyak hal energi kimia. Contohnya makanan kita, gitu ya. Atau misalnya bensin yang kita pakai itu menyimpan energi dalam bentuk kimia. Nah, jadi apa sih energi potensial? Energi potensial adalah energi yang timbul karena perbedaan posisi benda. Contohnya, ini dirumuskan sebagai begini ya. Energi potensial atau EP sama dengan M massa dikali G dikali H atau ketinggian, gitu ya. Dimana EP-nya adalah energi potensial, satuannya kilogram meter persegi, meter kuadrat per second kuadrat atau joule. Kemudian massa satuannya kilogram dan ketinggian satuannya meter, gitu ya. Nah, berdasarkan rumus ini kita bisa lihat kalau energi potensial suatu benda itu bergantung pada massa dan juga ketinggian benda, ya. Jadi semakin besar massanya dan semakin tingginya suatu benda, posisi suatu benda, makin besar pula energi kinetiknya. Contohnya begini, kalau kita misalnya kita lagi berdiri nih ya, ada bola pingpong di posisi 1 meter, gitu ya, sama misalnya bola basket, gitu ya, di posisi 1 meter juga. Kalau kena di atas kepala kita tentu lebih sakit bola basket. Akan lebih sakit lagi kalau bola basketnya ada di ketinggian misalnya 2 meter, gitu ya. Pasti lebih sakit kena kepala kita. Jadi makanya rumusnya energi potensial adalah M dikali G dikali H. Oke, kita langsung aja ke soal-soalnya. Nah, ini adalah contoh soal yang pertama. Hitunglah energi potensial yang ada pada benda bermassa 15 kg yang berada 20 meter di atas tanah. Oke ya, jadi untuk yang A, kita terus diketahuinya dulu. Kita punya benda dengan massa 15 kg dan ketinggian H-nya 20 meter, gitu ya. Yang ditanya adalah energi potensialnya. Nah, ini gampang ya, tinggal kita masukin rumus aja nih. Energi potensial adalah massa dikali G dikali H. Nah, kalau gravitasi yang dikasih tahu, kita selalu pakai G-nya ini adalah 10. Ya, kecuali kasih tahu G-nya yang berbeda, 9,8, 9,5, tergantung guru kalian ya. Masanya adalah 15 dikali G-nya 10 dikali H-nya ada 20. Jadi kita dapat nih, berarti ini 300, berarti ini 3000 joule energi potensial yang ada di benda tersebut. Gimana dengan soal yang B? Nah, kita coba aja. Di soal yang B, diketahui ada seekor tupai, masanya adalah 750 gram. Nah, tadi massa harus selalu dalam kilogram, maka kita akan ubah menjadi kilogram, gitu ya. Kemudian pohon setinggi berarti H-nya 3 meter. Kemudian gravitasinya, karena dikasih tahu kita pakai 10. Oke. Nah, sekarang tinggal kita hitung nih. Kalau ditanya massa jenisnya, ditanya energi potensialnya, ya kita hitung aja nih. Berarti massa dikali gravitasi dikali tinggi. Massa berarti 0,75 kali gravitasi 10 dikali tingginya 3. Gitu ya. Ini kalau kita hitung berarti 7,5 dikali 3 nih. Berarti ini 22,5 joule, gitu ya. Jadi energi potensial si tupai ini adalah 22,5 joule. Tentunya lebih sakit kalau kita kena si benda yang di A nih, karena dia lebih besar dan lebih tinggi, gitu ya. Ini contoh lagi soal yang kedua. Sebuah benda berada pada ketinggian 6 meter.
Energi potensial adalah 150 Joule. Itu adalah massa gitu ya. Jadi kalau tadi kita mencari energi potensialnya, kalau sekarang kita dikasih tahu energi potensialnya. Jangan takut, jangan bingung kalau soal seperti ini. Tetap kita harus diketahuinya dulu. Diketahuinya adalah energi potensialnya ada 150. Kemudian ada ketinggiannya 6 meter. Gravitasinya, karena saya tahu, kakak anggap 10 meter per second kuadrat gitu ya. Yang ditanya adalah massa. Nah, berarti ketika menjawab, karena kita dikasih tahu energi potensial, ya udah kita pakai rumus energi potensial. Massa dikali gravitasi dikali H. Itu yang ditanya adalah massa. Energi potensial yang kita masukin angkanya 150. Massanya kita belum tahu. Yang ditanya gravitasi 10. H-nya adalah 6. Gitu ya. Jadi 15 sama dengan massa dikali 6. Oke, berarti 6M sama dengan 15. Kita dapat nih M-nya adalah 15 per 6 kg atau 2,5 kg. Jadi kalau dikasih tahu energi potensialnya, disuruh cari massa, jangan bingung, pakai aja rumus lagi energi potensialnya. Nah, sekarang kita coba soal yang ketiga. Sebuah benda energi potensial sebesar 1440 Joule. Jika massanya adalah 1200 gram, berapakah ketinggiannya? Berarti sekarang yang diketahui sama energi potensialnya sebesar 1440 Joule. Kemudian kita punya massanya 1200 gram. Nah, ini langsung kita ubah menjadi kilogram ya, 1,2 kilogram. Yang ditanya itu adalah H-nya. Berapa nih H-nya? Oke, gravitasinya karena tidak dikasih tahu, kakak pakai 10 meter per second kuadrat. Nah, berarti ketika menjawab, karena kita tahunya energi potensial, ya maka kita pakai rumus energi potensial. M dikali G dikali H. Energi potensial adalah 1440 sama dengan massanya 1,2. Gravitasinya 10 dikali H ya. Maka ini 1440 sama dengan 12H. H-nya akan dapat 1440 dibagi 12. Oh, ini dapatnya 120 meter. Oke ya. Jadi kalau soalnya dibalik sedikit, jangan takut. Dikasih tahu energi potensial, tinggal kita pakai rumus energi potensial, gitu ya. Kinetik itu adalah energi yang timbul karena gerak suatu benda. Nah, energi kinetik bisa dirumuskan sebagai berikut, di mana EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Nah, EK-nya itu adalah energi kinetik dengan satuan kilogram meter per second kuadrat atau joule, dengan massa dalam satuan kilogram. Jadi dalam satuan kilogram ya, tidak boleh dalam gram atau pounds atau ounce, nggak boleh. Kemudian kita juga punya V, kecepatan, harus dalam satuan meter per second. Gitu ya. Oke. Nah, dari rumus ini kita lihat energi kinetik itu bergantung pada massa dan kecepatan benda. Jadi semakin besar massanya dan kecepatannya, semakin besar energinya. Contoh energi kinetik itu dalam kehidupan sehari-hari apa sih, Kak? Contohnya adalah ketika kita melempar bola, bola itu bisa menjatuhkan benda. Atau bola itu kalau terkena badan bisa sakit. Tentunya kalau kamu dilempar bola pingpong dan bola bowling misalnya, lebih sakit dilempar bola bowling gitu ya. Atau bola pingpong dengan bola tenis, tentunya lebih sakit bola tenis karena bola tenis lebih berat. Tuh. Nah, kita langsung aja ke contoh soalnya. Ini contoh soal yang pertama. Jadi hitunglah energi kinetik dari semua mobil F1 yang bermassa 1875 kg dan bergerak dengan kecepatan 180 km per jam. Jadi kita terus diketahuinya dulu ya. Jadi diketahuinya masanya adalah 1875, di mana V-nya adalah 180 km per jam. Ini adalah kilogram. Nah, kalau kita lihat satuannya sudah oke, kilogram masanya, tapi V-nya masih dalam kilometer per jam. Ini harus kita ubah menjadi meter per second. Ya, jadi 180 km per jam. Nah, supaya jadi meter gitu ya, berarti kan mesti dikali 1000 meter per 1 kilogram. 1 kilometer. Dapat dari mana, Kak? Nah, coba tonton video kakak yang kelas 7 tentang besaran satuan gitu ya. Dikali nanti ini 1 jam per 3600 gitu ya. Jadi kalau kalian hitung nanti akan dapat sebesar 50 meter per second. Nah, atau kalau misalkan kalian butuh rumus cepat. Nah, rumus cepatnya adalah dibagi 18. Jadi kalau misalnya kita punya 180, kita bagi 18, kita kalikan 5 gitu ya. Kalau kita punya 72,
kita bagi 18, kita kali 5. Tuh, kalau kita punya berapa ya? 54 dibagi 18 dikalikan 5. Nanti kita dapat nih, ini 15, ini 20, ini adalah 10 ya, 5 second. Gitu. Oke, kita sudah dapat V-nya dalam meter per second. Maka untuk mencari EK-nya, ya tinggal kita masuk rumus saja dong ya. Setengah dikali massa dikali V kuadrat. Maka ini setengah dikali massanya 1875 dikali 50 kuadrat, gitu ya. Berarti ini setengah dikali 1875 dikali 2500. Nah, ini kalau kita coret jadi 1250. Kalau dikalikan hasilnya akan menjadi 2.343.750 joule. Jadi energinya besar banget ya. Tentu karena dia berjalan dengan kecepatan yang besar dan juga dengan massa yang besar. Nah, kita coba contoh soal yang kedua, yang 1B-nya. Gitu ya, yang diketahui. Nah, ini massanya, massa si elang 500 gram. Langsung kita ubah jadi kilogram, jadi 5 kilogram gitu ya. Kemudian punya kecepatan 20 meter per second. Ketika ditanya EK-nya, ini gampang dong, tinggal kita masuk ke rumus saja nih. Setengah dikali M dikali V kuadrat. Setengah dikali 5 dikali 20 kuadrat. Itu ya, berarti ini setengah dikali 5 dikali 400. Ini bisa dicoret jadi 200. Maka energinya dia hanya sebesar 1000 joule. Itu ya, tapi tetap kalau kena badan pasti sakit. Nah, sekarang kita coba soal yang berikutnya. Nah, ini soal nomor 2. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan 6 meter per second. Jika energi kinetiknya ada 72 joule, berapakah massa benda tersebut? Nah, ini sekarang diketahuinya. Nah, diketahuinya adalah kecepatannya 6 meter per second. Kemudian kita punya energinya sebesar 72 joule, gitu ya. Yang ditanya adalah berapa sih massanya benda, gitu ya. Sama, karena kita berkaitan dengan energi kinetik, maka rumus yang kita pakai juga energi kinetik. Sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat, gitu ya. Setengah dikali M-nya kita belum tahu, biarin aja. Dikali V-nya 6 kuadrat, ini adalah 72. Ini kalau kita hitung, ini 72 sama dengan setengah dikali M dikali 36 ya. Ini bisa kita coret jadi 18. Nah, ini maka 72 sama dengan 18M. Sehingga kita akan dapat M-nya adalah 72 dibagi 18. Nah, ini dapatnya nanti 4 ya. 4 kilogram. Oke, ya, dapatnya nanti adalah hasilnya 4 kilogram. Nah, jadi ini soalnya sebenarnya mirip seperti yang sebelumnya, cuma dibalik aja gitu. Dibalik dari sisi apa yang ditanya. Rumus yang dipakai tetap sama, EK. Oke, sekarang kita coba soal yang ketiga. Sekarang sebuah benda sedang bergerak dan memiliki energi kinetik sebesar 54 joule. Jika massanya adalah 270 gram, berapakah kecepatannya? Jadi sekarang diketahuinya, kita punya EK-nya 4 joule. Kita punya massanya, nah ini 270 gram, gitu ya. Langsung kita ubah menjadi kilogram, 0,27 kilogram. Oke ya. Yang ditanya adalah kecepatannya. Yang diketahui EK-nya, maka kita pakai rumus EK sama dengan setengah dikali M V kuadrat, gitu ya. Nah, EK-nya 54 sama dengan setengah, M-nya itu, nah ini supaya gampang menghitungnya, kakak ubah menjadi seperti ini, 27 per 10 dikali V kuadrat, 27 per 100 sorry. Oke, nah ini bisa dicoret jadi 2, gitu ya. Maka kita punya 2 sama dengan V kuadrat per 2 kali 100, 200. Ini bisa dikalikan ke sini, sehingga menjadi 400 sama dengan V kuadrat. Maka kita dapat V-nya adalah 20 meter per second. Jadi sama saja rumus yang dipakai, hanya yang ditanya dibalikkan sedikit. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Nantikan video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.